Saat ini Samsung masih aktif merilis beberapa seri lamanya nih Pricebook Mania, terutama seri S-nya. Selain itu, ternyata ada beberapa tipe dari seri ini yang udah turun harga di awal 2022 ini. Udah paham lah ya, nih dia pasti gelar tikar buat ngambilin semua S seri Samsung yang lagi turun harga. Penasaran kira-kira S seri Samsung apa aja yang turun harga? Gak usah basa-basi, langsung aja kita masuk ke produk pertama. Samsung Galaxy S20 FE 5G jadi daftar pertama. Dilengkapi RAM 8/128GB dan chipset Snapdragon 865, ngebuat performa HP flagship ini jadi makin ngebut pas dipakai multitasking. Kalian gak bakal ngeluh lagi deh pas lagi pindah-pindah ke app lain. Konfigurasi pada kamera utamanya udah dipasang sensor 12MP, yang ngebuat spesialnya lagi kamera depannya pakai sensor yang lebih gede dari kamera utamanya nih, yaitu sebesar 32MP. Bisa banget nih pori-pori di wajah kalian jadi makin terlihat. Sekarang Samsung Galaxy S20 FE udah dibanderol 6,7 juta rupiah dan ini juga udah mengalami penurunan harga dari awal perilisannya yang dibanderol 9 juta rupiah, alias turun 2,3 juta rupiah. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Selanjutnya nih dia punya Samsung Galaxy S20 FE. Oh iya, nih dia lupa jelasin kalau FE di sini itu maksudnya Fan Edition ya, yang dikeluarin dengan brand ambasadornya BTS. Iya, boyband asal Korea yang lagi melambung banget namanya. Nah, dari yang udah nih dia sebutin sebelumnya, yang bedain banget antara S20 FE 5G dengan S20 FE biasa ada di jaringan dan juga chipsetnya. Di seri ini udah pasti nggak ada jaringan 5G-nya. Selain nggak ada jaringan 5G-nya, chipset HP ini diganti menjadi Exynos 990. Bukan Snapdragon 865 5G, layaknya di varian Samsung Galaxy S20 FE 5G. Walaupun ada perbedaan sedikit di sektor jaringan dan juga chipset, namun performanya juga nggak kalah kenceng kok. Cocok banget buat kalian yang mau nyicipin HP flagship tapi budgetnya terbatas, jadi bisa nyobain HP yang ini dulu. Pada awal perilisannya, Samsung Galaxy S20 FE dibanderol 9 juta rupiah. Karena sekarang udah turun harga, HP ini sekarang dibanderol 6.510.000 rupiah, alias turun 2.490.000 rupiah. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Setelah S20 series, ada lagi seri S yang turun harga di awal tahun ini. Yup, Samsung Galaxy S10 Lite varian 8/128GB. Dikombinasikan dengan chipset Qualcomm Snapdragon 855, ternyata ada embel-embel Lite. Jadi ini dia rasa kurang cocok aja ya, mengingat chipsetnya sendiri bukan kaleng-kaleng. Dari sektor ketahanan, HP ini milikin kapasitas baterai 4500 mAh yang support fitur super fast charging 25W. HP ini menurut Nidia masuk ke dalam jajaran A-series unggulan. Namun kenapa pihak Samsung memberikan embel-embel Lite? Apa kalian ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, rusuhin aja ya di kolom komentar. Pada awal perilisan, Samsung Galaxy S10 Lite dibanderol 9 juta rupiah. Sekarang udah turun 2.824.000 rupiah menjadi 6.176.000 rupiah. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Masih di S10 seri Samsung, sekarang ada Samsung Galaxy S10 Plus varian 8/128GB. Di sektor bodi dan desain, S10 Plus punya desain yang mewah karena milikin bingkai berwarna silver yang mengkilap dan memiliki bobot 175 gram. Semakin kelihatan lagi deh elegannya HP ini waktu digenggam. Di sektor kamera utamanya berkekuatan 12MP. Memang tidak memuaskan hasil fotonya pas memotret di malam hari. Namun gantinya ada fitur AI Beauty yang ada di kamera depannya, yang ngebuat hasil selfie ini dia jadi makin kinclong. Pada awal perilisannya, Samsung Galaxy S10 Plus dibanderol 14 juta rupiah. Setelah 3 tahun dari perilisannya, sekarang udah dibanderol 8.200.000 rupiah, alias turun 5,8 juta rupiah. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Masih betah di S seri Samsung, sekarang nih dia mau bahas Samsung Galaxy S21 FE 5G. Meski masuk ke dalam jajaran HP flagship, spek yang ditawarin HP ini nggak main-main dan ramah banget di kantong. Udah gitu storage-nya juga luas banget, sebesar 256GB. Gak lupa juga kalau HP ini dilengkapi RAM 8GB agar makin gahar kalau diajak bermultimedia berat. Pas main PUBG Mobile, sensitivitas layarnya jangan dipandang sebelah mata, karena ketika ini dia atur ke settingan grafis ultra, sensitivitas dan responsivitas sama sekali nggak
gak ada obat, semuanya mulus. Ini juga berkat chipset yang dipakai adalah Qualcomm Snapdragon 888. Saat awal rilis, Samsung Galaxy S21 FE 5G dibanderol 10 juta rupiah. Namun sekarang udah turun di angka 7.559.200 rupiah, alias turun 2.440.800 rupiah. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Coba-coba, udah sampai sini aja, ada nggak kira-kira di antara kalian yang naksir sama dagangan Nidia kali ini? Coba drop komentarnya dong, biar Nidia bacain satu persatu. Nidia rasa bahasan kita udah selesai ya. Eits, ternyata Nidia masih punya satu produk Samsung S series lagi nih. Nah, yang terakhir ada Samsung Galaxy S20 FE yang ngebedain dari produk sebelumnya cuma di kapasitas RAM-nya aja yang menurun menjadi 6GB. Untuk sektor performa dan kamera nggak ada yang berubah, tapi yang pasti harganya berbeda. Mungkin buat kalian yang udah nabung kepengen beli flagship ini, tapi budgetnya belum ada untuk varian 8/128GB, mungkin bisa beralih ke varian 6/128GB-nya. Samsung Galaxy S20 FE varian 6/128GB sekarang dibanderol 7 juta rupiah dari harga awal perilisannya yang dibanderol 10 juta rupiah pada September 2020, alias udah turun 3 juta. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Kalau dari kalian ada yang mau beli habis nonton video ini, coba dong komen belinya yang mana. Atau kalau ada yang nyesel karena tahu harganya udah turun terus kepalang udah beli duluan, juga bisa komen di sini. Karena nih dia pengen tahu nyeselnya kenapa. Oh iya, jangan lupa juga ya buat like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Nidia cabut dulu nih, ciao Bella.